tapi hati saya senang. Hati yang senang adalah obat. Saya sering mengatakan manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Saya sebenarnya berat menghadiri undangan sahabat saya ini, Pak Darmawan, juraganya perusahaan. Saya sama beliau beda agama. Saya sering ngomong sama beliau ini NO cabang kafir. Saya bilang, saya berat harus datang ke Subang. Tapi itulah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau cari anak menantu pilih mana? Yang good looking apa good rekening? Makanya cowok itu teorinya sederhana. Kalau jelek wajahmu, maka perbaikilah rekeningmu. Betul, Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, salah satu tujuan kenapa digelarnya pengajian seperti malam hari ini. Yang pertama, sebagai pengingat bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum dilanjutkan, kabar baiknya adalah acara kita malam hari ini insya Allah menjadi salah satu acara yang ditayangkan di acara Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Jadi ibu-ibu yang belum dandan silakan make upnya dipertebal. Siapa tahu masuk TV. Saya tahu dari tadi ibu-ibu kipas-kipas. Itu bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Tugas manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin dan manusia. Selalu saja kalimat jin itu lebih dahulu dibandingkan manusia. Contoh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Makanya hari ini viral rekaman pengajian Gus Miftah di Lampung yang direkam oleh anak kecil usia 12 tahun. Di belakangnya ada penampakan, rame di media sosial. Itu siapa Gus? Saya nggak tahu. Kok kayak Nyi Roh Kidul Gus? Mungkin iya, Nyi Roh Kidul jatuh cinta sama aku. Kenapa? Karena kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Betul, Bu? Ibu-ibu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk rebutan. Saya itu seneng. Di mana-mana pengajian saya yang paling banyak hadir adalah the power of mak-mak. Seperti malam hari ini. Jadi mak-mak itu karakternya satu. Kalau naik motor reteng kiri belok kanan. Ada yang seperti itu, Bu? Banyak. Tapi saya perlu bilang sama Pak Dermawan, nggak ada ceritanya laki-laki itu bisa menang sama perempuan. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah ingat. Kalau disakiti nggak pernah lupa. Kalau menyakiti nggak pernah ingat. Nah, itu perempuan. Biasanya jilbabnya hitam.
Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Ibu yang di depan begitu teriak langsung tutup mulut. Saya pikir karena malu, ternyata saya salah, pamer gelang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, makna ibadah sendiri itu luas. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibu bapak, ibadah mahdoh umpamanya tentang sholat, hubungan kita dengan Allah. Atau dalam satu ayat Allah sampaikan dalam satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun manusia akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua perkara. Yang pertama hablum minallah, menjaga hubungannya dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, menjaga hubungannya sesama manusia. Hablum minallah, Allah memanggil kita sehari 5 kali untuk curhat. Tapi lucunya kita tidak perhatikan, malah seneng curhat dengan tetangganya. Allah nunggu kita untuk curhat, lucunya kita malah curhat dengan tetangga. Punya masalah dengan suami harusnya curhat dengan Allah, yang terjadi curhat dengan tetangga. Saya itu pengamat media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, itu ternyata mohon maaf penggunanya beda-beda. Kalau ibu-ibu usia muslimat ke atas itu rata-rata Facebook tua. Saya kemarin jam 12 malam lihat Facebook ada nenek-nenek umur 60 tahun update status, ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya komentari, ada Bu Israel. Ibu-ibu punya Facebook? Punya Instagram? Kalau usia 40 ke bawah punya Instagram masih pantas. Ada yang punya TikTok? Yang nggak pantas tuh usia 60 tahun punya TikTok. Masa nenek-nenek goyang pargol? Nah, urusan ibadah mahdoh disebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini terkait dengan ibadah hablum minallah. Ibu, Anda jangan berpikiran, Gus, kenapa orang yang gak pernah sholat justru uangnya banyak, sementara orang yang sholat uangnya sedikit? Karena pandangan Anda salah. Nikmat terbesar itu ketika Anda ditakdir bisa sujud. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Yang dicintai dikasih dunia, yang tidak dicintai juga dikasih dunia. Tapi ingat, walakin yu'ti din man yuhibbu. Tetapi Allah hanya memberikan agama kepada orang yang dicintai. Jadi pola pikirnya itu perlu dirubah, bahwa ternyata sujud itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling besar bukan mereka yang punya mobil mewah, bukan mereka yang punya rumah megah, bukan mereka yang punya istri hoha. Tapi nikmat terbesar itu ketika kita ditakdir untuk bisa sholat dan ibadah. Mungkin ibu-ibu kalau hartanya sekelas Syahrini nggak mau duduk di situ.
Betul Bu? Coba nikmat yang Anda rasakan, duduk ala kadarnya, bahkan ada yang tanpa alas, rasanya nyaman. Betul Bu? Kenapa? Karena melihat kiai idaman. Saking nyamannya yang di dana, subhanallah, kakinya dipanjangkan ke depan, nggak ngerasa kalau kakinya belang-belang. Bu, Pak, kalau dalam bahasa Jawa orang hidup itu ada dua klasifikasinya, sumaker dan kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kiri, orang kaya tapi berpenampilan miskin. Tapi yang paling banyak kirmasu, kiri macak sugih, sebenarnya miskin tapi penampilannya seperti orang kaya. Saya itu banyak teman, mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya hua-hua, nongkrong di hotel, tapi otaknya nggak pernah nyaman, hatinya nggak pernah bahagia. Kenapa? Sertifikatnya di bank, BPKB-nya masih di Penggadaian, mobilnya kreditan, rumahnya KPR. Tapi ada orang desa naiknya cuman motor, makanya cuman pakai ikan asin sambal terasi, tapi mereka lebih bahagia, sertifikatnya di rumah, sapinya gemuk-gemuk. Betul Bu? Banyak yang kaya tapi stres. Kenapa? Pejabat yang korupsi, istrinya gayanya berpenampilan mewah, begitu diincar sama KPK pura-pura miskin. Makanya orang Subang saya kasih tahu, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Betul Bu? Iya, makanya kamu nggak usah miskin, nggak usah malu kelihatan miskin. Jangan malu terlihat miskin, tapi malulah kalau pura-pura kaya. Di sana ada ibu pakai kacamata hitam ikut-ikutan Gus Miftah. Saya lihat malah kayak tukang las. Orang bahaya tah. Saya tak ngopi dulu ya Bu ya. Kopinya cangkirnya seksi sekali, slim, Masya Allah baunya sangit sekali. Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Oh, kalau itu bukan tukang las, tukang pijit. Saya itu senang kalau pengajian sama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu wanita yang istimewa. Bagaimana tidak, hampir semua judul film itu kadang-kadang yang horor-horor itu pasti bintangnya adalah perempuan. Coba Anda lihat, Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah cewek. Tapi sebaliknya, film yang lucu-lucu itu rata-rata pemerannya cowok. Ipin Upin cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby Doo cowok, Popeye cowok, Dono Kasino Indro cowok. Itu artinya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Makanya Anda lihat hewan korban itu semuanya jantan Bapak Ibu. Sapi jantan,
unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaannya, kenapa semua hewan kurban itu jantan? Soalnya kalau betina, mohon maaf, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Tapi saya tetap cinta dengan ibu-ibu. Karena saya punya prinsip, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki, semakin banyak sajadah semakin bagus. Setuju ibu-ibu? Saya itu kalau ngaji masuk Subang, masuk Indramayu, masuk Garut, itu bapak bilang, Gus, tinggal di Jawa Barat dong. Kalau di Jawa Barat banyak jahe. Apa itu jahe? Janda herang. Jamur, janda di bawah umur. Tapi yang paling banyak kalau di Subang adalah rojali, rombongan jandalian. Ada janda di sini? Oh, yang depan-depan janda ya. Kalau nikah dengan janda itu dipastikan tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi persoalan adalah selalu saja tolak ukuran keberhasilan seseorang itu dilihat dari harta benda yang dimilikinya. Padahal semua orang punya ukuran yang berbeda. Contoh, Anda tidak bisa membandingkan antara saya dengan Pak Dermawan. Pak Darmawan ditakdir dengan hidupnya, saya berjalan dengan takdir saya sendiri. Jadi mohon maaf bapak-bapak yang ada di atas panggung, sorry ya Pak ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Saya itu sebenarnya pengen banget bisa ngomong bahasa Sunda. Saya punya kawan di Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi. Dia bilang, Gus Miftah, kalau pengen bisa ngomong bahasa Sunda gampang. Gimana Kang? Harus nikah dengan cewek Sunda. Iya. Tapi sorry Bu, gak bisa, kan aku suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Jelas, karena direkam banyak kamera. Santai mas, mas yang jomblo-jomblo kayak Banser itu kamu santai saja. Ada jomblo di sini. Oh, Banser ini jomblo. Banser perutnya jangan besar-besar, Le. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ini Banser yang baru gagal. Atas kejombloannya kamu ingat, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Ibu-ibu kalau cari menantu, prioritaskan Banser sebagai calon menantu. Kenapa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Banser mau ketawa juga boleh kok diempet-empet. Jaim loh. Nah,
Kita tidak bisa membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan orang lain. Karena kita berada di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Maka di wilayah itu kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, beliau mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia tugasnya adalah mengikuti aturan. Kenapa kita harus mengikuti aturan? Karena kita sadar diri, Bu. Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Ibu, bapak, Anda bisa kuasa datang ke tempat ini bukan karena Anda kuasa, tapi karena dikuasakan oleh Dia yang Maha Kuasa. Saya kasih contoh. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya manusia di bumi yang paling sehat adalah dokter. Kenapa? Karena dokter tugasnya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter juga sakit. Saya di Jogja punya teman spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Dokter spesialis THT, orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain, tapi faktanya banyak anaknya guru yang goblok. Karena yang mampu hanya Allah. Kalau memang manusia itu mampu, Ibu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Karena polisi pekerjaannya mengamankan orang, tapi faktanya polisi juga tidak aman. Buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi. Betul, Bu? Makanya saya bilang sama pengawal-pengawal saya, polisi yang pangkatnya rendah, nggak masalah, Le, pangkat kamu rendah, jadi polisi bayarnya sedikit, pangkat kamu rendah, tapi selamat daripada bintang 2 vonis mati. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan tidak punya rumah. Betul, Bu? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Mbah Dukun itu istrinya paling cantik. Karena pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Saya bilang begitu, dulu ada dukun yang marah. Saya dilaporkan ke kantor polisi Jakarta Selatan. Tuduhannya apa? Penistaan dukun. Gara-gara saya podcast sama Mas Atta Halilintar soal perdukunan. Atta saya tanya, Atta, kebetulan kan kalau teman-teman artis menikah itu rata-rata yang memberikan nasihat pernikahan itu saya. Karena kebetulan saya kayaknya artis dan selebritis. Ya itu loh yang acara setajam silet itu kan. Apa, Bu? Ya itulah. Saya itu bersyukur, Bu. Saya itu kader muda NU yang sering mendapatkan kepercayaan dan sering dipanggil pengajian ceramah di hadapan Bapak Presiden. Saya sering memberikan nasihat anaknya pejabat dan artis. Dari pernikahan dulu zamannya Anang Asanti, yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, kemarin terakhir Denny Caknan sama Bella Bonita Gus Miftah.
Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Sekarang yang ikut ngaji sama saya Uya Kuya, Desi Ratnasari, yang baru-baru malah janda-janda semua. Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Pak Darmawan, Lucinta Luna. Itu cantiknya Bu, subhanallah. Begitu peluk saya, businya keluar. Mau kemana Bu? Cari Lucinta Luna? Ya Allah, gemuknya yang baju hitam, ya Allah. Sebadan kok bokong semua. Kayaknya bahagia sekali orang Subang malam hari ini ya. Ini yang menjadi problem ini, masa ada degan gak ada sedotannya? Oi, sedotan! Sedotan kita ayah. Hah? Apa? Dicandakkan. Saya itu bahasa Sunda ya dikit-dikit bisa lah. Kaditu kadunya. Kadinya. Cicing mah ulah gandeng. Tai kucing mah diserondeng. Mana? Oh, di sini kamu gak bilang loh. Jadi ada orang Ngapak Banyumas datang ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang Ngapaknya tanya, "Tai ini siapa Gie?" Ini tainya siapa? Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Masalah, karena urang menurut orang Ngapak sama orang Sunda itu kan beda. Kalau menurut orang Ngapak, orang itu udang. Kalau menurut orang Sunda, orang itu kayak orang. Taina siapa Gie? Iya mah taina urang. Orang Ngapak langsung bilang, "Inyong ra percaya. Masa taina urang gedene sekiye?" Yuk selawatan dulu yuk. Mau selawatan ibu-ibu? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Lagu lama sudah lupa. Tadi ada hadrohnya nggak sih? Ada musiknya nggak? Musiknya apa musiknya? Akustik ya, akustik. Ini aja deh. Lagu Joko Tingkir versi merah putih moderasi. Ayo. Saya kemarin diprotes, itu lagu Joko Tingkir menghina karena minum dawet. Saya bilang, justru kalau lagu Joko Tingkir minum dawet itu berarti Joko Tingkir menjaga kearifan lokal karena masih mau minum dawet. Nah, yang masalah itu kalau Joko Tingkir minum boba, nah itu jelas bohong gitu. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Gitu. Ibu-ibu bapak bawa HP apa enggak? Bisa enggak flashnya dihidupkan? Kita buat Subang bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua flashnya dihidupkan ibu. Nanti dulu goblok. Kamu jangan terlalu bersemangat. Amplopmu nggak jelas. Yuk, flashnya dihidupkan dulu. Bisa nggak lampu tembaknya ke depan dimatikan dulu? Atau kalau nggak bisa, ketua panitianya matikan dulu. Semua HP diangkat. Ayo semuanya, yang belum angkat HP. Yang angkat HP temannya Gus Miftah. Yang nggak ngangkat HP kan temannya Samsudin. Oh, tenang. Yuk, semuanya diangkat. Sana, arah mana mas? Sana.
Utara. Semuanya diangkat. Nanti HP-nya diarahkan ke utara dulu, ke sana. Yo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Coba pinggir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala yasin tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Yang jelas benar salatullah Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawasana bibis bidilillah bi ahlil. Sekali lagi saya minta drumnya saja. Sekali lagi yang keras. Salatullah ala toha salatullah ala yasin habibillah, ala yasin tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah. Saya bikin sihir untuk orang Subang. Minum kopi rasanya nikmat, nanam bawang di tengah desa.
Mari ngaji dan bersolawat dari Subang untuk Indonesia. Dari ayo mas, terakhir musiknya bareng-bareng. Salatullah salamullah, salatullah salamullah ala yasin. Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.